analisis regresi sederhana manual. Jadi definisi dari regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Atau bisa disebut juga dengan suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel bebas atau independen dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel terikat atau dependennya. Nah, faktor penyebab pada umumnya itu dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, itu juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Untuk menentukan persamaan regresi bisa menggunakan rumus YT sama dengan A plus BX, di mana A merupakan konstanta dan B merupakan koefisien regresi. Nilai A bisa dicari menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat min sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Sementara untuk mencari B, dengan rumus N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Langsung saja ke contoh soal. Contoh analisis regresi sederhana. Sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Dengan artian bahwa apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, nilai Y menunjukkan tinggi pohon dan X menunjukkan diameter batang. Sebelum kita menentukan mencari persamaan regresi, kita harus mencari terlebih dahulu A dan B-nya. Namun sebelum itu kita harus mencari X, Y, X kuadrat dan Y kuadratnya terlebih dahulu. Langsung saja kita mencari X, Y dengan cara mengalihkan nilai X akan dikalikan dengan 35. Hasilnya 280 sama sampai yang ke-8. Selanjutnya X kuadrat itu dengan cara mengkuadratkan nilai X. Kapan dikuadratkan? Hasilnya 64. Lalu Y kuadrat sama 35 dikuadratkan. Hasilnya 1225. Selanjutnya kita mencari jumlah atau sigma. Yang pertama, sigma Y itu dengan menjumlahkan keseluruhan nilai Y 35, 49, 27, 33, 60, 21, 45, dan 51 dijumlahkan hasilnya 321. Lanjut, sigma dari X 8, 9, 7, 6, 13, 7, 11, dan 12 jumlahkan hasilnya 73. Sigma dari XY yaitu hasilnya 3142. Sigma dari X kuadrat hasilnya 713. Dan terakhir sigma dari Y kuadrat yaitu 14.111. Untuk mempermudah kita kelompokkan terlebih dahulu. Sigma Y itu hasilnya tadi 321. Sigma Y kuadrat 14.111. Sigma X 73. Sigma XY 3001.
142. Sigma X kuadrat 713 dan sigma X dikuadratkan. Artinya dari sigma X ini 73, lalu kita kuadratkan. Hasilnya 5329. Nah, N-nya di sini diketahui itu ada 8. Langsung saja kita mencari nilai B-nya. Itu menggunakan rumus N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. N-nya yaitu 8. N-nya 8 dikalikan dengan sigma X ya. Sigma X itu ada 3142 dikurangi dengan sigma X. Sigma X ada 73 dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y itu tadi 321. Lalu dibagi dengan N-nya. N-nya ada 8 dikalikan dengan sigma X kuadrat 713 dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, itu tadi 5329. Dan hasilnya yaitu nilai B-nya 4,5413. Lanjut kita mencari A-nya menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat min sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Langsung saja sigma Y-nya itu ada 321 dikalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu 713 lalu dikurangi dengan sigma X. Sigma X 73 dikali sigma XY. Sigma XY 3142. Dibagi dengan N 8 dikalikan sigma X kuadrat. Lalu dikurangi dengan sigma X dikuadratkan tadi 5329. Dan hasilnya itu min 1,314 dan sebagainya. Jadi diperoleh persamaan regresi itu IAT sama dengan min 1,3147 plus 4,5413 X, di mana Y ini merupakan titik pohon yang diprediksi dan X di sini merupakan diameter batang pohon mahoni. Dari perhitungan tersebut kita dapat menarik kesimpulan interpretasi dari koefisien regresi, di mana nilai A yaitu min 1,3147. Artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Karena tidak ada tinggi pohon yang bernilai negatif, sehingga dianggap 0. Lalu nilai B yaitu 4,5413. Artinya jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan, maka akan terjadi peningkatan hingga tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Selanjutnya yaitu menentukan koefisien determinasi AR kuadrat.
Sebelumnya kita mencari R kecil terlebih dahulu menggunakan rumus N dikali sigma XY min sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Telah diketahui pada perhitungan di atas tadi, N yaitu ada 8, sigma X yaitu 3142, sigma X 73, sigma Y 321. Lalu ini masukkan N 8, sigma X kuadrat 713 dikurangi dengan sigma X kuadrat yaitu 73 dikuadratkan. Lalu N di sini ada 8, sigma Y kuadrat pada 14.111 dikurangi dengan sigma Y kuadrat yaitu 321 dikuadratkan. Hasil dari penjumlahan ini yaitu 0,886. Artinya R 0,886 ini bernilai positif dan kuat. Artinya terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Semakin besar diameter batang pohon mahoni, maka akan semakin tinggi batang pohon mahoninya. Lalu menentukan R kuadratnya, determinasi R kuadrat itu dari 0,886 tadi dikuadratkan hasilnya 0,785. Artinya sekitar 78,2%. Variasi dari variabel diameter batang pohon mahoni dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni. Selanjutnya untuk standar error estimasi persamaan regresi. Di mana standar error ini mempunyai rumus akar dari sigma Y kuadrat min A dikali sigma Y min B dikali sigma XY per N min 2. Kalau diketahui tadi sigma Y kuadrat yaitu 14.111 dikurangi dengan A. A-nya tadi diketahui min 1,3147 dikalikan dengan sigma Y yaitu 321 dikurangi dengan B. B-nya tadi 4,5413 dikalikan dengan sigma XY yaitu 3142 lalu dibagi dengan N-2. N-nya 8 dikurangi 2. Hasilnya menjadi 6,6364. Jadi besarnya standar error estimasi persamaan regresi adalah 6,6364. Hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar di sekitar garis regresi. Pengujian koefisien regresi. Yang pertama, hipotesis uji. HO jika B sama dengan 0 dan HA jika B tidak sama dengan 0. Yang kedua, taraf signifikansi. Pilih nilai signifikansi A sama dengan 5%. Selanjutnya, daerah kritis. Dengan nilai A sama dengan 5% dan derajat bebas N-2 sama dengan 8, min 2 sama dengan 6. Maka diperoleh nilai T tabel pada 5% per 2 sama dengan 2,5%, yaitu 2,447. Selanjutnya statistik uji dengan rumus T hitung sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,886 akar 8 min 2 per akar 1 min 0,785, yaitu 4,6805. Lalu keputusan nilai T hitung sama dengan 4,6805 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,447 sehingga
HO ditolak, dan HA diterima. Maka kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni.